Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siskawati dengan NIM A1M121683 kelas C, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang teks cerita rakyat. Pengertian teks cerita rakyat. Teks cerita rakyat adalah sebuah cerita turun-temurun yang sudah berkembang luas di sebuah daerah. Biasanya, cerita ini mengisahkan legenda dan asal-usul sebuah situs atau tempat yang ada di daerah tersebut. Ciri-ciri teks cerita rakyat. Berikut adalah beberapa karakteristik cerita rakyat. 1. Awalnya disampaikan lisan sebelum budaya baca tulis berkembang. 2. Penulis atau pencipta aslinya tidak diketahui. 3. Disampaikan dari generasi tua ke yang muda. 4. Sifat cerita tradisional. 5. Diperkaya dengan nilai luhur budaya lokal. 6. Ada banyak versi karena setiap penutur bisa memodifikasi cerita sesuka hati. 7. Susunan dan pengungkapannya berbentuk list tanpa variasi. Fungsi teks cerita rakyat. Teks cerita rakyat memiliki 4 fungsi. 1. Sarana pendidikan. Cerita rakyat dibuat untuk menyampaikan pesan moral yang positif kepada anak-anak. Orang tua ingin mendidik anaknya dengan cara yang lebih menarik sehingga mereka menceritakan dongeng atau legenda yang disisipkan pesan moral. 2. Sarana hiburan. Cerita rakyat juga bisa menjadi sarana hiburan bagi masyarakat. Orang bisa mendapatkan hiburan ketika mendengarkan pendongeng atau membaca cerita rakyat dalam bentuk buku. Cerita rakyat bisa menjadi sarana rekreasi yang memunculkan ide dan kreativitas pembacanya. 3. Sarana penggalang. Cerita rakyat bisa mengikat masyarakat dengan latar belakang budaya dan adat yang sama. Karena cerita rakyat berasal dari rakyat itu sendiri. Cerita memiliki latar belakang yang sesuai dengan karakter masyarakatnya. 4. Mempertahankan nilai dalam masyarakat. Nilai positif seperti kebaikan, kerukunan, ramah tamah, dan lain sebagainya sangat penting untuk dijaga. Salah satunya dengan cerita rakyat. Untuk menjaga generasi agar tidak melupakan budayanya sendiri, maka cerita rakyat bisa menjadi sarana yang tepat. Struktur teks cerita rakyat. Struktur teks cerita rakyat ada 3, yaitu tahap pengenalan, tahap peristiwa, dan tahap resolusi. Cerita rakyat memiliki struktur sebagai berikut. 1. Tahap pertama atau tahap pengenalan merupakan tahap pengenalan tokoh-tokoh yang ada di sebuah cerita rakyat. Di bagian ini latar belakang sebuah cerita rakyat juga dikenalkan. 2. Tahap peristiwa atau klimaks merupakan tahap yang muncul ketika tokoh-tokoh penting saling bersiteru atau berkonflik. Bagian utama dari sebuah cerita rakyat berada di sini. 3. Tahap penyelesaian atau resolusi merupakan tahap yang muncul ketika tokoh protagonis dalam sebuah cerita rakyat menemui jalan keluar dari masalah dan tokoh antagonis gagal dalam mencelakai tokoh protagonis. Jenis-jenis teks cerita rakyat. Jenis-jenis teks cerita rakyat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Mitos. Mitos ternyata adalah prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian besar orang pernah terjadi di masa lampau. Suatu cerita mitos dianggap suci oleh sang empu. Ciri khas cerita mitos adalah tokoh utama yang berupa dewa atau manusia berkekuatan separuh dewa. 2. Dongeng. Sang empu dongeng menganggap prosa ini benar-benar terjadi. Tapi tidak ada waktu yang pasti kapan dan di mana dongeng tersebut terjadi. Contohnya adalah dongeng tentang kancil atau dongeng tentang raja, ratu, putri, pangeran, dan kehidupan kerajaan. Ketiga, legenda. Legenda adalah cerita yang dianggap pernah nyata terjadi oleh sebagian besar masyarakat. Legenda umumnya mendapat penokohan manusia biasa atau orang dengan kekuatan super. Legenda juga banyak melibatkan situs alam di kehidupan nyata. Macam-macam teks cerita rakyat.
Berikut adalah macam-macam teks cerita rakyat. 1. Sage. Sage adalah sebuah cerita fantasi yang menggabungkan peristiwa sejarah faktual dengan imajinasi penuturnya. Contohnya adalah Joko Tingkir. 2. Fabel. Fabel adalah cerita rakyat turun-temurun dengan tokoh binatang. Pada cerita itu, binatang layaknya manusia yang bisa bicara dan berpikir. Fabel paling terkenal contohnya si kancil yang bijak. 3. Jenaka. Cerita rakyat jenaka ini muncul dengan tujuan menghibur rakyat. Ceritanya dibumbui dengan humor, tapi tetap ada pesan moral yang diselipkan. Contohnya Pak Mandir, Pak Kodok, Pak Belalang, dan lain-lain. 4. Parabel. Tokoh dalam cerita ini adalah benda mati, bisa berupa awan, batu, matahari, bulan, dan lain sebagainya. Cerita ini dibuat untuk menyampaikan pesan moral tertentu. 5. Paralel. Cerita ini memiliki tokoh utama hewan dan juga manusia. Ceritanya mengandung nilai moral yang bagus. Contohnya Ramayana, Mahabharata, dan lain-lain. 6. Cerita berbingkai. Cerita ini bentuknya bercabang, di mana di dalam cerita masih ada cerita lainnya. Cerita berbingkai yang paling populer adalah Negeri 1001 Malam. Unsur-unsur teks cerita rakyat. Ada dua jenis unsur yang membangun cerita rakyat, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Berikut adalah penjelasan secara lengkapnya. 1. Unsur intrinsik cerita rakyat. 1. Cerita. 2. Alur cerita yang terdiri dari pengenalan tokoh, konflik, hingga penyelesaian konflik. Alur ini sudah menjaku yang tidak bisa diubah dalam cerita rakyat. 3. Latar tempat. 4. Latar waktu yang biasa mengambil zaman dulu. 5. Latar suasana yang menggambarkan ramai, menyeramkan, mendung, dan lain-lain. 6. Tokoh dan juga penokohan atau penjabaran sifat tokoh yang terdiri dari protagonis dan antagonis. 7. Sudut pandang. Penulis atau penutur rakyat biasanya penulis mengambil sudut pandang orang ketiga atau serba tahu. 8. Amanat atau pesan yang diselipkan dalam cerita. 2. Unsur ekstrinsik cerita rakyat. 1. Kondisi sosial budaya masyarakat. 2. Agama masyarakat. 3. Kondisi politik pada masa cerita rakyat diciptakan. 4. Pembawaan pendongeng. Kaidah kebahasaan teks cerita rakyat. Berikut ini adalah beberapa kaidah kebahasaan teks cerita rakyat. 1. Menggunakan kata pronomina. Pronominal adalah kata ganti dari orang atau benda. Contohnya ia, dia, kamu, aku, mereka, itu, beliau, dan lain. 2. Menggunakan frasa adverbial. Frasa adverbial adalah gabungan kata yang menunjukkan halnya sebentar, cepat, lama, lambat, sungguh ajaib, biasa saja, terlalu cepat, dan lain-lain. 3. Menggunakan verba material. Kata kerja ini bisa dilihat oleh orang lain atau benar-benar dilakukan oleh tokoh. Contoh kata kerja material: membaca, duduk, berlari, menulis, melihat, mendaki, dan lain-lain. 4. Menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi adalah kata hubung temporal, berarti menghubungkan antara satu waktu dengan waktu berikutnya. Misalnya, selanjutnya, berikutnya, kemudian, setelah, sejak saat itu, jika, apabila, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang telah menonton. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.